Kalau maksudnya tidak rutin, sudah tahu latihan tidak rutin tidak bisa. Ini memang perlu butuh waktu. Nah, setelah kondisi ini benar, jadi lewat tahapan 3 titik paku, lama-lama kita akan di Yongjian. Jadi secara keseluruhan posisi kita akan betul. Nah, lalu tergantung level dan usia tadi ya. Jadi maksimal lebar sekitar 60 cm atau 1,5 bahu, atau sekitar sebahu, kurang lebih 30 cm. Kalau saya mungkin 6-7 tahun lalu masih lebar, tapi sekarang saya cenderung lebih mepet kakinya. Tapi lebih mepet ini secara otot mungkin ringan, tapi secara perasaan dirasakan. Jadi dalam hal ini energi itu lebih sulit. Nah, lalu bisa dibuktikan bahwa dikatakan bahwa ada gerakan Daichi ya. Gerakan Daichi itu mengandung unsur yin dan yang. Di dalam cancuang ini bisa kita buktikan. Posisi kaki kita yang kelihatannya double weight itu sebetulnya masing-masing itu ada yin yang-nya. Apalagi kalau kita semakin lama semakin mepet sampai selebar bahu. Ekstrimnya kaki kita mepet. Itu di keduanya ada yin yang. Jadi secara badan kaki kanan dan kiri itu kelihatan double weight, tapi sebenarnya yin yang ini bisa dibuktikan. Jadi misalnya kita menoleh ke kanan atau ke kiri secara keseluruhan. Kalau bagi mereka yang belum bisa, kaki akan terasa terpuntir. Itu kenapa? Karena dia double weight yang. Kaki akan terasa terpuntir. Nah, banyak hal yang dilakukan orang seperti ini. Ini yang membuat kita pinggang terutama itu menjadi sakit karena dia terpuntir. Nah, ini hal-hal yang orang tidak tahu kenapa latihan Daichi kadang jadi sakit. Orang Daichi pun sendiri pun tidak tahu. Jadi makanya cancuang ini hal yang sangat mutlak dan harus dilatih tiap hari untuk mencapai kondisi supaya kita tahu imbyang yang benar, kemudian posisi guaknya yang betul. Nah, di dalam kandungan tadi itu yang saya katakan ada imbyang, itu kalau kita belok kanan atau kiri, otomatis kalau orang yang sudah betul cancuangnya dan dia tahu imbyang, otomatis yang satu kaki yang benar-benar yang itu dia akan kendur rileks. Nah, ini paradoknya. Katanya yang, tapi kok paradoknya kendur dan rileks. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau orang sudah berlatih atau dia memegang orang yang sudah terlatih bisa. Karena kalau cuma diomongkan, saya bisa dianggap ngapusi atau bohong. Katanya ada posisi yang, tapi kok dia kendur dan rileks. Nah, kendur dan rileks itu tujuannya kenapa? Supaya sisi yang benar-benar in itu bergerak. Kalau sisi yang in bergerak, otomatis kita menoleh ke kanan atau ke kiri itu bisa maksimal tanpa beban. Tanpa beban. Ya, ini perhatikan ini karena di dalam latihan kita Daichi, semua hal ini itu terjadi terus karena kita bergerak. Ya, kalau kita bergerak terus tapi ternyata keliru, itu sama juga dengan bohong. Maka cancuang itu harus dilakukan, walaupun mungkin membosankan untuk pemula. Tapi bagi saya, bisa saja saya tidak latihan Daichi, tapi saya latihan cancuang, sama latihan basic lainnya. Nah, hal ini dilakukan terus-menerus, maksudnya diawasi, diperiksa. Ini nanti hubungannya dengan hasil yang tidak sadar kita capai. Jadi, kenapa? Jadi pertama tadi, sudah posisi cancuang, kemudian kita perhatikan lagi posisi kita berdiri di mana. Posisi berdiri di mana itu di atas lantai. Kemudian rasakan kendor di lutut, kemudian rasakan pinggang, kemudian lidah nempel, kemudian kita ambil napas lagi dari Paiwi sampai ke Yeyin. Kemudian perhatikan posisi kita sudah tegak lurus apa enggak. Jangan berpikir harus di Yongjian.
itu salah kaprah. Karena apa? Kalau belum bisa, akan mempengaruhi kesalahan. Jadi hal-hal yang sudah benar menjadi salah semua. Seperti yang susunan seni menata batu kita nanti jadinya mubasir. Karena betis kita keras, itu otomatis jelas salah. Ya. Aturan-aturan ini atau batasan-batasan ini itu dilakukan berulang-ulang. Nah, ini tujuannya melatih mental atau perasaan kita supaya ke dalam. Maksudnya ke dalam itu kita mengawasi diri sendiri. Nah, nanti kok aneh, dikatakan di dalam punyanya Bang Cuye kalau tidak salah ya, dia bilang kita harus melupakan diri mengikuti lawan. Tapi kenapa kok latihan Yungjin, latihan Chan Chuang ini kita harus mengawasi diri terus. Nah, kadang memang di Daichi semua hal kelihatan paradoks. Seperti yang tadi kaki, tiap kaki kelihatan double whip, tapi ternyata di situ masing-masing ada yin yang. Itu bisa dibuktikan, ya. Kemudian tadi ini kemudian dikatakan lagi kok katanya mengikuti lawan, tapi di dalam latihan Chan Chuang kok memperhatikan diri sendiri. Kita kalau sudah terbiasa memperhatikan diri sendiri, ini kan memperhatikan diri sendiri itu dengan secara di bawah sadar, tidak langsung, tapi dilakukan secara sadar. Jadi nanti hasil yang dihasilkan akhir itu adalah kita punya energi di bawah sadar, tapi terkontrol dengan sadar. Nah, ini latihan emosi. Ya, kasarannya latihan emosi, tapi sebenarnya ini adalah latihan mental. Kalau diomongkan spiritual mungkin terlalu muluk-muluk tinggi, terlalu latihan mental. Latihan mentalnya yaitu dengan mengawasi, memeriksa berulang-ulang. Sampai suatu saat ada teman yang mestinya lebih senior tahu, oh punyamu sudah baik, kamu belajar tahap berikutnya. Nah, dalam hal ini yang saya katakan tadi, kalau kita sudah memeriksa berulang-ulang, otomatis perasaan kita ini nanti juga hubungannya dengan kita latihan nafas. Nah, jangan memikirkan C dulu. Ini saya setuju dengan metode dari William Chen. Karena banyak orang yang memuja C, menginginkan C, itu kenyataannya hanya imajinasi mereka saja. Nah, nanti kita bisa lanjutkan lagi ya. Jadi ini kita teruskan yang supaya kok latihannya Chan Chuang kok malah memperhatikan diri sendiri. Ini begini, kalau kita memperhatikan diri sendiri berarti kita sangat peka terhadap kita, terhadap badan kita. Terutama yang kita latih di sini adalah kulit. Kulit merupakan salah satu panca indera. Nah, ini menurut yang saya baca ya, jadi panca indera ini berhubungan satu sama lain. Satu sama lain. Makanya mengapa kalau orang buta dia tetap dengan latihan ya mestinya dia tetap bisa jalan dengan memakai tongkat. Tongkat itu adalah sambungan kabel kulitnya dia. Jadi dia tetap jalan. Nah, makanya dalam hal ini kalau kulit kita sudah peka, terlatih, itu mempengaruhi panca indera lain, juga mempengaruhi perasaan kepekaan kita. Otomatis kalau kita menempel ke lawan, ya ini mungkin besok, seakan-akan kita meninggalkan diri mengikuti lawan. Seakan-akan, itu para tetua dulu ngomongnya gitu, karena itu fenomenanya gitu. Mereka tidak menerangkan gimananya tidak. Itu rahasia dapur. Ya, ini saya terangkan jelas, tapi kalau tidak dilatih juga percuma. Seperti kata Koh Yohanes yang lalu, ya, jadi cuma tahu aja dilatih, tidak dilatih ya percuma. Ini juga, ini yang saya terangkan ini kalau zaman dulu itu tertutup, clear. Nah, kalau kita sangat peka terhadap diri kita, begitu ada tempelan, kita akan tahu. Dia mau kemana kita tahu. Itu besok. Nah, kemudian sampai level yang lebih tinggi lagi perasaan kita dengan sudut pandang kita, maksudnya dengan sudut pandang atau dengan memandang pakai
Jadi sepintas lalu lah. Ini dalam hal ini bisa terjadi, ini istilahnya kejadian Daichi ya, bisa terjadi tidak hanya di kalangan praktisi Daichi. Hal ini bisa terjadi di kalangan petinju. Ini sudah saya buktikan. Ini kita backup ke belakang lagi ya. Waktu William Chen datang itu tahun 89, itu pertama kali kan dia datang 3 minggu, 2 minggu di Kudus, lalu kelihatannya seminggu di tempatnya Ko Chun-dung di Purwokerto ya, Ko Chun-dung. Ya, setelah belajar kita waktu itu ngambil paket privat, latihannya itu jam 6 sampai jam 8, 3 kali ya sehari, lalu jam 2 sampai jam 4, lalu jam 8 sampai jam 10. Kemarin saya lihat ya, ini intermezzo sedikit. Kemarin saya lihat website-nya dia, harganya dibandingkan 32 tahun lalu, saya belajar tahun 89 ya, itu naik 10%. Dulu tiap jam per orang itu $200. Tambah 1 orang, tambah $20, maksimal 4 orang. Nah, waktu ini tadi kembali lagi saya bilang tinju, punya kepekaan, dia bilang gini, waktu itu kita ini backup sedikit untuk menyambung cerita saya tadi ya. Jadi setelah 6 kali latihan kita bilang, kita sudah latihan waktu itu 3 tahun dengan Chen Teng-i dari Singapura ya, sudah merasa lumayan bisa lah. Ternyata 6 kali pertemuan itu kita hanya diajarkan basic seperti pancuang tadi. Lalu orang-orang teman gundel, bayari larang, kok sing diajari kayak ngene iki tenan apa ora. Padahal kita pesen dia datang itu setahun sebelumnya, jadwal sangat ketat. Kemudian ada teman kita Benny Taentang, dia memang sejak kecil tinju, bilang, kok Sofu yang diajarkan kok begini, kok tidak seperti di website Sofu yang gini-gini. Lalu dia bilang, oh kamu ingin seperti itu, ya bisa begitu. Lalu dia tanya gini, di sini dekat gunung atau laut? Ya, dekat Gunung Muria. Ya, besok itu kebetulan waktu itu malam ya. Besok kita bangun pagi, kita ke gunung. Kenapa, Sofu? Kita lari. Loh, kita kaget. Loh, kenapa kok kita harus lari naik gunung? Lah, kamu kan ingin jadi petarung. Jawabannya itu aja. Jadi ini adalah salah satu kesalahpahaman, salah satu persepsi. Hal ini sangat sering terjadi ya dimanapun, khususnya di dalam olahraga bela diri Daichi Chuan. Jadi kadang persepsi pembelajar murid itu keliru, salah paham terhadap guru, terhadap tutor atau terhadap pelatihnya. Nah, kalau murid ini tidak mau terbuka, tidak mau tanya, itu menjadi gerundelan terus. Ini hal yang menurut saya keliru. Nah, setelah itu dia bilang, kamu ini kan istilahnya eksekutif kerja di kantor. Latihan Daichi utama untuk kesehatan dan untuk bela diri kalau kepepet. Kepepet pun kalau bisa lari. Kenapa kok kamu pengen belajar seperti fighter? Nah, kalau seperti fighter ya itu kita lari dulu, harus latihan fisik. Nah, lalu kita akan mundur. Tapi bisa pengen tahu lah, kalau kamu masih pengen tahu, besok pagi kamu bawa head protector, bawa handsbox. Nah, kemudian kita besok bawa itu. Sekarang kamu boleh pukul saya dengan cara apapun dan sakuatmu. Ternyata kita tidak bisa semua. Dan kita sangat-sangat lelah ngos-ngosan. Dan dia itu sangat santai lah. Lalu terakhir dia bilang, lah, di antara murid-murid yang kadang bandel itu salah satunya saya. Lalu dia bilang, setelah itu istirahat, dia bilang sambil minum, jadi begini, untuk memuaskan, ini memuaskan ego kita memang. Mungkin karena pikirnya sudah bayar larang-larang, mahal-mahal. Tiap saat kamu pukul saya. Nah, kemudian ini langsung, begitu dia minum, saya pukul. Tapi ya masih sopan lah, pukul badan. Saya mukul dia itu terasa seperti kapas, tapi gelas yang dia pegang sudah di kening saya. Dan saya tidak tahu. Dia hanya tertawa aja. Lah, setelah itu saya baru istilahnya betul-betul
takluk dan tunduk, belajar serius. Nah, ini cancuang. Nah, lalu hubungannya tadi yang mengikuti, dengan begitu